Nah, singkat waktu Rian sama keluarganya sampai rumah tuh. Rian udah dua balikan menjemput mereka. Nah, ketika sampai di rumah, Rian sempat tuh negur ibunya sama ayahnya. Nah, negur tapi baik-baik. Dia tuh mengungkapkan bahwa seakan-akan keluarga kita tuh sedang direndahkan loh gitu. Ibu jangan diam mulu, jangan jangan diam gitu. Ada pembelaan kayak atau apa gitu. Ibu sama ayahnya cuma bilang ya nggak apa-apa, biarin aja, sama ya diem gitu, kebanyakan diem. Jadi emang orang tuanya Rian itu emang pendiam sih. Jadi ya susah juga untuk Rian mengingatkan mereka. Rian juga sempat tuh mikir merenung, kenapa ini bisa terjadi pada dia, kenapa sih seakan-akan dia itu keluarga dia itu yang beda gitu. Dan ya dia seperti ngobrol dengan diri sendiri lah gitu, menyesalkan tentang keadaan yang ya seperti itu. Nah, singkat waktu beberapa minggu kemudian sempat tuh Rian lihat postingan 3 tantenya, Ibu Ajeng, Ibu Sinta sama Pia, dan itu di-share ke grup gitu, lagi foto-foto, lagi jalan-jalan lah, habis jalan-jalan. Nah, Rian juga di sini sadar sesuatu gitu, bahwa ya kalau lagi liburan atau jalan-jalan keluar kemana itu ibunya, keluarganya itu nggak diajak. Nah, Rian kesal dong karena melihat kenapa kalau giliran liburan jalan-jalan keluarganya nggak diajak, tapi kalau giliran ada acara atau kegiatan yang ada hubungannya dengan tenaga gitu, seperti acara di rumah yang memerlukan kayak persiapan gitu, pasti selalu keluarganya Rian diajak. Ya kesannya di sini kan ada pembeda atau ada kasta lah istilahnya, karena mungkin keluarga dia bukan orang kaya atau gimana, mungkin gak diajak. Dan yang paling parahnya itu foto-foto itu tuh diposting di grup keluarganya gitu. Jadi ya Rian lihat, ibunya juga udah pasti lihat dong. Jadi Rian itu sempat mikir gitu, entah mereka, maksudnya tantenya Rian atau kakaknya atau saudaranya ibunya Rian, Ibu Mumun, mereka itu entah polos atau entah memang sengaja gitu posting liburan senang-senang itu di grup yang mana ada satu orang atau satu keluarga yang gak diikutkan gitu. Kan itu kelihatan banget ya itu bakal menyakiti hati gitu. Ya semuanya ketika kita lah dulu waktu sekolah kadang lagi main sama teman, kumpul-kumpul, tapi ada masanya kita atau mungkin teman kita ada yang gak diajak, pasti mereka juga agak kesal ya kan. Ya itulah, apalagi ini ikatannya saudara gitu. Seakan-akan keluarganya Rian itu dibutuhkan hanya untuk kayak hal-hal yang memang capek-capean gitu. Ya mungkin beberapa bulan kemudian, nah singkat waktu ada acara ulang tahun anaknya Ibu Ajeng. Nah jadi semua itu diundang. Nah tapi ini diundang keluarganya Rian termasuk diundang karena ulang tahun anaknya Ibu Ajeng. Nah semua diundang. Nah singkat waktu kumpul-kumpul tuh seperti biasa. Karena memang ibunya Rian itu sifatnya pendiam juga gitu. Jadi ya ketika kumpul-kumpul ya memang ibunya Rian lebih banyak diam. Itu memang agak sedikit salahnya juga. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, memang itu sifat ibunya. Sama orang lain ngobrol, bercakap-cakap, tapi ya ibunya Rian kebanyakan diam gitu. Kayaknya juga sama-sama. Ya mungkin salah satu sebabnya karena ya obrolan mereka tuh pasti di luar dari kemampuan atau konteks dari keluarganya Rian. Karena ya seperti yang sudah disebutkan saya di awal, ya pasti yang diobrolkan itu tentang bisnis, tentang makanan, spot atau tempat liburan dan sebagainya lah. Nah biasa lagi kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol ya, walaupun Ibu Rian kebanyakan diem, sempet tuh Ibu Ajeng malah kayak callback gitu, kayak meng-callback kejadian yang beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang taksi. Ibu Ajeng malah bilang, kok nggak pakai taksi ya? Karena mungkin ngelihat tadi itu ya tetap berarti berangkatnya itu 2 kali balikan lagi, karena kan mereka berempat orang gitu. Nah ibunya Rian bilang dong ya kemahalan kalau pakai taksi, lebih baik pakai motor irit gitu. Ibu Sinta di situ nyaut tuh, iyalah jangan pakai taksi, nggak pernah pakai taksi, nanti bingung. Itu sambil ketawa kecil. Nah itu kan seakan merendahkan gitu. Ya nggak usah sampai dibilang nanti bingung gitu juga, ya udah diem aja, padahal menyedihkan sekali. Nah di sela-sela obrolan yang juga sempat tuh disinggung karena ya anaknya
Ibu Sinta udah kerja di luar kota, udah sukses lah. Rian seakan kayak direndahkan lah gitu. Dibilang, cepet lulus ya biar bisa kuliah nanti kerja dan sukses seperti Tony. Tony itu maksudnya anaknya. Tapi kuliahnya juga harus di universitas yang bagus, yang mahal. Dia bilang gitu. Ya di sini juga kan ironis banget gitu ya kan. Mungkin di sisi lain bisa jadi motivasi supaya Rian bekerja keras, belajar supaya bisa mungkin kuliah tinggi, kan bisa ada juga beasiswa. Tapi kan kalau konteksnya seperti ini juga kan kurang enak didengar juga gitu. Suasana seperti itu ya, mana orang ada dinasihati seperti itu termotivasi, yang ada kan kesal gitu. Nah pas sudah ngobrol-ngobrol seperti biasa lagi dan lagi ya, ayahnya Rian dan ibunya Rian, Ibu Mumun, ya mereka disuruh-suruh lagi gitu, tolong ambilin inilah, tolong beliin apa gitu, sempat ada yang kurang pas acara gitu. Jadi berdiri berangkat itu, dan itu juga pakai motor sendiri gitu, nggak dikasih bensin apa-apa kayak gitu. Jadi ya disuruh-suruh juga gitu. Sama yang lain cuma ngobrol-ngobrol, cuma ya. Nah singkat waktu acara selesai dan semua selesailah, pulang masing-masing. Dan ya pas pulang juga nggak ada hal-hal apa-apa sih, cuma pulang seperti biasa lah. Ya sama, nggak ada yang ngajakin juga, ya pulang 2 kali balikan gitu ibunya, keluarganya Rian. Nah singkat waktu, karena Rian kan mungkin cukup jauh kalau ke rumahnya Ibu Ajeng, jadi mungkin agak sedikit lama lah di perjalanan. Nah singkat waktu ketika semua udah di rumah masing-masing mungkin gitu, nah ibunya Rian baru sampai rumah, udah di rumah lah. Nah sempat Rian itu buka WhatsApp, grup WhatsApp. Ternyata Ibu Sinta dan Ibu Pia itu sempat jalan-jalan, soalnya ngirim foto ke grup gitu, jalan-jalan. Kan ulang tahunnya di rumahnya Ibu Ajeng gitu. Jadi Ibu Sinta sama Ibu Pia itu jalan-jalan, dia entah kemana lah. Nah lalu dia ngeposting ke grup keluarga gitu. Nah lalu ada yang komen tuh dari Ibu Ajeng, dia ngomong gajak-gajak nih gitu, pakai emot kayak kesal, tapi mungkin gak kesal, itu cuma hanya emot aja. Pia bilang gitu. Nah Ibu Pia langsung nyahut gitu, langsung bilang, langsung komen, tenang besok lagi kok, nanti Kak Ajeng aku ajak, bilang apa komen kayak gitu. Sudah pasti dong Rian baca hal ini gitu, ya Rian makin kesel dan makin gak suka gitu. Ya karena kalau ada percakapan tentang liburan, tentang apa gitu, nggak ada yang pernah nawarin ke, ngajak ke, atau mention ke, atau mungkin apa gitu yang mengenakan keluarganya Rian. Tapi ini enggak, seakan-akan ya benar gitu, kalau soal liburan yang kayak gitu mah mereka nggak mau bareng keluarga Rian gitu. Ya kalau seperti ini ya harusnya nggak usah di-up ke grup lah gitu, ke chat masing-masing aja gitu, private, jadi bisa menjaga perasaan keluarganya Rian gitu. Pokoknya Rian di sini makin kesel lah pokoknya. Nah Rian tuh sempat mikir bahwa mungkin keluarganya itu dimanfaatin kalau ada acara yang membutuhkan tenaga aja. Soalnya pas ulang tahun, acara akhir tahun baru diundang. Tapi pas jalan-jalan, liburan atau makan-makan di luar itu keluarganya Rian nggak pernah diajak gitu. Nah pokoknya Rian nggak salah dengan keadaan gitu. Ya gimana nggak kesal gitu ketika kita melihat orang tua kita itu seakan direndahkan dan disisihkan gitu kan. Disisihkan, direndahkan oleh keluarga sendiri bahkan. Kalau orang lain mungkin kita bisa ignore karena ya toh siapa mereka. Tapi ini keluarga sendiri yang mana ya pasti kita akan sering ketemu dengan mereka, dan ketemu dengan orang yang kita tidak suka itu sangat merepotkan. Nah di titik ini sempat tuh Rian flashback memikirkan tentang kakeknya ketika kakeknya masih ada. Karena ternyata hanya kakeknya yang adil, tegas, dan gak pernah ada gak pernah membeda-bedakan anaknya dan cucu-cucunya gitu. Jadi kakeknya Rian yaitu ayahnya dari mereka berempat, yaitu kan Ibu Ajeng, Bu Sinta, Pia, sama Ibu Mumun. Sebelum meninggal itu ya mereka aman-aman aja, dan ya adil lah, kakeknya tegas banget pokoknya kalau ada apa-apa gimana-gimana selalu adil. Enak lah, Rian juga akrab dengan kakeknya. Nah tapi sayangnya ketika beberapa tahun yang lalu kakeknya sudah meninggal, ya semua jadi kelihatan sifat aslinya. Bahkan sampai neneknya pun sekarang lebih senang dan dekat dengan keluarga mereka, keluarga 3 mereka. Jadi kalau dekat dengan keluarganya Rian seakan-akan kayak bete, gak suka, dan ya gak nyaman gitu.
Karena mungkin faktor kenyamanan juga salah satunya mungkin dari tempat juga, karena kan Rian rumah kontrak kecil, sedangkan yang lain kan mewah. Oke lah, hal itu mungkin bisa diwajari. Bahkan sempat tuh ada waktu dimana, jadi kan neneknya itu kan udah tua, kadang setiap sebulan sekali itu, maksudnya ganti tempat tinggal itu adalah yang rawat. Jadi bulan sekarang di Ibu Ajeng, nanti di Ibu Sinta, dan seterusnya. Jadi gantian-gantian lah ya, supaya adil. Nah, singkat waktu pas ketika bagian jadwal di rumahnya Rian, ternyata neneknya itu nggak mau gitu, nggak mau nggak mau tinggal di rumahnya Rian. Alhasil ya neneknya tinggal di rumah yang lain, seperti rumahnya Pia, Ibu Ajeng, dan lain-lain. Nah, jadi neneknya juga malah jadi kebawa nggak nyaman dengan kehidupan sederhana, malah nyaman dengan kehidupan mewah gitu. Nah, singkat waktu bertahun-tahun nih, jadi loncat ke beberapa tahun selanjutnya.